Perkenalkan, nama saya Dista Ade Putri dari kelas 10 IP 1, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Valencia Agustin dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 27, saya dari kelompok G. Halo, nama saya Kaliang dari 10 IPS 1, absen 17 dari kelompok G. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 32. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita bisa melakukan debat online. Terlebih dahulu saya kenalkan nama-nama kelompok saya. Terdiri saya sendiri, Dista Ade Putri dari nomor absen 7, dan Yogi Pratama dari absen 32, dan Valencia Agustin dari absen 27, juga Kaliang absen 17. Mosi yang akan dibahas pada siang ini adalah penyimpangan dilakukan remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Di masa remaja adalah remaja yang masa peralihan diri dan perkembangan psikologis anak menuju dewasa. Pada masa remaja umumnya terjadi berbagai macam perubahan, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Berbagai perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat terpengaruh kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Remaja adalah bagian dari warga masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi godaan dan tekanan dari lingkungan sosial maupun dari sosial media. Berbagai perilaku yang terkategorikan menyimpang cukup banyak dilakukan kelompok per-grup remaja sehingga langsung maupun tidak langsung menjadi godaan tersendiri. Di kalangan remaja, tidak sendiri dari mereka yang pernah melihat film porno, melakukan hubungan seks bebas, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Kehadiran teknologi informasi dan internet Kehadiran teknologi informasi dan internet adalah hal baru yang membuat remaja makin berpeluang tergoda melakukan berbagai hal yang menyimpang. Untuk mencegah agar remaja tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang dan bertindak terlalu permisif dalam berhubungan dengan lawan jenisnya, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Maka, langkah taktis yang dibutuhkan sesungguhnya adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan remaja di usia pubertas yang senantiasa menginginkan afiliasi dan intimasi dengan lawan jenis secara sehat, tanpa harus meninggalkan norma susila dan etika yang harus berlaku di masyarakat. Serta, pola relasi remaja yang umumnya lebih menyukai interaksi yang bersifat egaliter. Kesejahteraan mental dan sosial pada remaja sesungguhnya akan dapat ditingkatkan dengan kegiatan terorganisir dalam kelompok sebaya. Dan remaja yang terlibat dalam olahraga, seni, dan klub memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian untuk mengendalikan emosi mereka lebih kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Mereka juga merasa lebih beradaptasi, menghormati, toleran terhadap orang lain, dan mendapat dukungan sosial. Studi ini menemukan bahwa kegiatan terorganisir dalam kelompok sebaya meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial. Remaja dapat memiliki harga diri yang baik, pengaturan diri, ketahanan, ketangguhan, dan ketangguhan mental. Remaja juga dapat memiliki penyesuaian sosial dan dukungan sosial yang baik. Salah satu upaya mencegah masalah mental dan sosial adalah pengenalan atau deteksi dini pada remaja. Nama perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini telah menjadikan negara-negara yang sedang berkembang mengalami perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi. Proses modernisasi di bidang ekonomi dan proses sosial mengakibatkan perubahan bentuk masyarakat
dari bentuk tradisional menuju ke bentuk modern. Di satu sisi, perkembangan teknologi dalam masyarakat modern memberikan kemudahan bagi kita dalam berbagai hal, seperti dalam transportasi dan berkomunikasi. Akan tetapi, perubahan teknologi dan modernisasi ternyata dalam sisi lain berdampak negatif. Munculnya banyak perilaku penyimpang dalam masyarakat modern. Perlu diwaspadai agar tidak mengancam kehidupan masyarakat modern, sehingga terbentuk masyarakat kekotaan yang teratur, tertib, dan nyaman, serta memberikan harapan kehidupan masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya adalah penyebab terjadinya penyimpangan perilaku pada remaja adalah karena pergaulan bebas pada remaja dini dan perkembangan teknologi juga globalisasi yang tidak bisa dibendung. Teknologi komunikasi membuat akses remaja pada hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai yang kita anut semakin mudah, dan pada remaja sedini pun banyak yang berkeliaran dan bergabung grup dengan teman-temannya, dan jiwa mereka pun yang cenderung meniru semua yang ia lihat pun lewat perangkat teknologi yang menjadikan tindakan penyimpangan semakin tinggi. Dan di tengah kesibukan orang tua bekerja dan waktu yang semakin terbatas bersosialisasi dengan anak-anaknya, maka kontrol dan upaya mencegah anak agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang negatif mau tidak mau harus melibatkan pihak lain, yakni sekolah dan pemerintah kota sebagai lembaga substitusi pengganti orang tua. Kalau memilih jalan pintas untuk mencegah remaja terlibat dalam pergaulan yang keliru dan merambu agar remaja tidak mengembangkan perilaku yang menyimpang. Cara yang paling mudah adalah dengan pendekatan yang regulatif, bukan represif. Melarang remaja keluar rumah, memaksa remaja terus berkutat dengan buku pelajaran, dan lain sebagainya. Untuk jangka pendek mungkin terkesan efektif, tetapi untuk menjamin kelangsungan dan tumbuh kesadaran remaja secara mandiri, menjaga kehormatan dan etika susila, maka langkah yang paling dibutuhkan sesungguhnya adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan remaja di usia pubertas yang senantiasa menginginkan afiliasi dan intimidasi dengan lawan jenis secara sehat tanpa harus meninggalkan norma susila dan etika yang berlaku di masyarakat. Model pembinaan dan pendampingan yang efektif untuk menangani remaja di usia pubertas selain harus mampu menawarkan berbagai kegiatan alternatif yang menyenangkan, yang tak kalah penting adalah bagaimana pendekatan yang dikembangkan benar-benar memahami dan bertumpu pada gaya hidup atau lifestyle remaja secara kontekstual. Secara pola relasi, remaja yang umumnya lebih menyukai interaksi yang bersifat egaliter. Berikut, terima kasih.